Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru ya terkait P3K Guru di tahun 2022, yang mana di sini baru saja ada informasi terbaru dari Mas Nadim ya. Ada 3 paket pemenuhan guru 2023 secara otomatis tentunya itu bisa menuntaskan P1 tanpa formasi. Jadi dari artikel yang kami dapatkan di website resmi dari Kemenpan RB, Mas Nadim di artikel tersebut itu mengutarakan bahwa ada 3 paket Bapak Ibu ya. Ada 3 paket yang akan digunakan sebagai salah satu terobosan untuk pemenuhan guru P3K di tahun 2023, yang secara otomatis nantinya itu bisa menuntaskan P1 V1 tanpa formasi. Nah, tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini ada hasil rakor ya antara Kemenpan RB, Menteri Kesehatan dan juga Mendikbudristek, yang mana di sini sudah nampak ya foto dari ketiga menteri yang kebijakannya ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan guru honorer, baik itu guru honorer maupun tenaga kesehatan Bapak Ibu ya. Di sini ada Mendikbudristek, ada Bapak Menpan RB dan juga dari Kemenkes Bapak Ibu ya, Menteri Kesehatan. Nah, terkait dengan hal tersebut Bapak Ibu bisa melihat bahwa dari pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Azwar Anas dari Menpan RB, beliau mengatakan bahwasanya untuk arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2023 itu nantinya Bapak Ibu ya bisa memberikan kesempatan untuk rekrutmen talenta digital ya berupa data science secara terukur. Jadi nantinya itu perekrutan calon pegawai negeri sipil juga akan dilakukan sangat efektif. Nah, senada dengan Anas, Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa pemenuhan tenaga kesehatan di daerah harus diikuti oleh komitmen Pemda untuk mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini untuk kesehatan Bapak Ibu ya. Kita akan melanjutkan nanti di guru. Saya minta seluruh daerah segera mengisi formasi yang dibutuhkan untuk 2023 dan pastikan cocok. Jangan sampai kalau yang dibutuhkan dokter tapi yang dimasukkan adalah tenaga administrasi. Jadi dari Menteri Kesehatan sendiri menginginkan agar betul-betul formasi yang nanti diberikan kepada Kementerian Kesehatan itu betul-betul sesuai dengan yang dibutuhkan di tahun depan ya, yaitu di tahun 2023. Jangan sampai yang dibutuhkan dokter tetapi yang diusulkan masuk formasi itu adalah tenaga administrasi. Itu kan tidak nyambung Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, terkait dengan hal ini ada juga pemaparan dari Mas Nadim ya. Di sini dikatakan Mendikbudristek ya, Mendikbudristek Nadiem Makarim ya, Mendikbudristek Nadiem Makarim menguraikan. Jadi di sini beliau dengan secara gamblang itu menguraikan 3 paket Bapak Ibu ya, 3 paket kebijakan pemenuhan guru P3K. Wow, mantap ya. Saya jamin ketika 3 paket kebijakan pemenuhan guru P3K ini betul-betul diimplementasikan nantinya di tahun 2023, maka P1, V1 yang belum mendapatkan penempatan itu bisa diakomodir seluruhnya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita lihat 3 paket kebijakan mengenai pemenuhan kebutuhan guru P3K berdasarkan info dari Nadiem Makarim, Mendikbudristek kita. Yang pertama di sini Bapak Ibu adalah jika dalam bulan Februari ya hingga Maret 2023 formasi tidak diterima 100% dari Pemda, maka pemerintah pusat bisa melengkapi jumlah formasi P3K. Berarti di sini ada istilah ambil alih ya. Ambil alihnya tidak 100%, tetapi itu untuk melengkapi jumlah formasi yang masih kurang yang belum diajukan oleh Pemda Bapak Ibu ya. Nantinya di sini pemerintah pusat akan mengajukan kemudian menetapkan formasinya. Jadi di sini ada bocoran ya, untuk pengajuan formasi tahun 2023 itu diperkirakan di bulan Februari hingga bulan Maret tahun 2023 Bapak Ibu ya. Jadi catat ya dari info yang disampaikan Mas Nadim bahwa untuk pengajuan formasi tahun 2023 itu dimungkinkan di bulan Februari hingga Maret ya, sesuai dengan 3 paket kebijakan yang disampaikan oleh Mendikbudristek Bapak
Bapak Nadiem Makarim ya di rakor pengadaan ASN di tahun 2023. Kemudian yang kedua di sini adalah Undang-Undang APBN dan Peraturan Menteri Keuangan akan mengatur secara spesifik Bapak Ibu ya bahwa anggaran gaji dan tunjangan melekat untuk P3K tidak akan bisa digunakan untuk hal lain, bahkan tidak bisa digunakan untuk hal pendidikan lainnya. Ketiga, dana spesifik untuk pengangkatan P3K tersebut hanya akan ditransfer ke Pemda pada saat pengangkatan sudah terjadi. Nah, seperti itu ya. Jadi nantinya salah satu perubahan yang akan dilakukan Mas Nadiem adalah nantinya itu untuk pengangkatan P3K, nantinya itu dananya itu akan ditransfer ke Pemda pada saat pengangkatan sudah terjadi. Wow, ini mantap Bapak Ibu ya. Kemudian nantinya kalau misalkan ada formasi yang tidak bisa dipenuhi oleh 100% oleh Pemda mulai bulan Februari hingga bulan Maret tahun 2023, maka dipastikan Kemendikbudristek atau pemerintah pusat akan mengajukan kemudian menetapkan formasinya sendiri. Berarti itu ada istilah ambil alih Bapak Ibu ya, meskipun sebenarnya ada otonomi daerah, tetapi ini sudah ada warning dari Mas Nadiem ya. Bisa jadi nantinya pemerintah pusat bisa melengkapi jumlah formasi P3K. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Nah, kemudian terkait dengan hal tersebut, Bapak Ibu bisa melihat salah satu artikel ya yang ada di kompas.com. Di sini dikatakan Komisi 10 DPR desak Nadiem tuntaskan P1 P3K guru akhir Desember tahun 2022. Nah, ini adalah desakan dari Komisi 10 yang menginginkan agar Nadiem Makarim itu menuntaskan P1 guru pada akhir Desember tahun 2022 ini. Nah, di sini dikatakan Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbudristek agar menuntaskan pelamar P1 dalam rekrutmen pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja P3K guru 2022 pada akhir Desember ya. Pelamar P1 merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021 dan telah memenuhi nilai ambang batas atau PG. Hal itu disampaikan dalam raker antara Mendikbudristek ya. Agenda dalam raker tersebut adalah evaluasi program kerja prioritas nasional serta program prioritas kementerian dan lembaga tahun 2022. Nah, di sini dikatakan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dedi Yusuf mengatakan bahwa Menteri Keuangan pada awal November lalu menyatakan masih ada 1.200 triliun alokasi anggaran yang belum terserap Bapak Ibu ya. Nah, jadi mengenai rekrutmen P3K guru yang sudah P1 sebanyak 41.000, itu mohon Mas Menteri akhir Desember ini sudah selesai, kata Dedi Yusuf dalam raker. Mudah-mudahan saja ya. Nah, tetapi di sini ada kejutan ya dari Mas Nadiem ya untuk guru honorer di tahun 2022. Tunggu saja. Di sini kita lihat bahwasanya nantinya Mendikbudristek ya Nadiem Makarim itu menjanjikan kejutan ya bagi guru honorer pada 2022. Kejutan itu salah satunya peningkatan status guru honorer menjadi ASN P3K. Boleh menyebutkan tahun depan formasi P3K akan dibuka lebih luas lagi dan dia memastikan guru-guru honorer yang sudah lolos PG tetapi belum ada formasi akan diprioritaskan. Berarti itu di tahun 2023 Bapak Ibu ya. Kalau dari pihak Kemendikbudristek itu berupaya menuntaskan sampai tahun 2023. Di sini sudah buktinya ya bahwasanya formasi P3K akan dibuka lebih luas lagi. Dia memastikan guru honorer lulus PG tetapi belum ada formasi akan diprioritaskan. Akan banyak kejutan bagi para guru. Bagi guru honorer saya janji akan memperjuangkan formasi P3K tersedia sebanyak-banyaknya, kata Nadiem di Hari Guru Nasional. Mudah-mudahan saja Bapak Ibu ya. Ini tentunya menjadi kabar gembira setelah ada rakor, kemudian ada 3 paket pemenuhan kebutuhan ASN, kemudian nantinya Mas Nadiem itu akan berupaya menuntaskan di tahun depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.